Halo, welcome back to YouTube channel One Trip Motor Shop. Sama gue Benny Saputra. Apa kabar? Been long time ya dari video terakhir yang kita upload, tapi we come back. Ada beberapa motor yang pengen kita share kepada kalian karena menurut gue the beauty and sesuatu yang benar-benar pengen gue share ke kalian. Tapi terlebih dahulu, gimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman kita, para One Trip Squad dan lain-lain, gua doain semuanya tetap senantiasa sehat, tetap senantiasa bahagia, dan yang utama sih kalau sekarang ya sehat sih. Karena kita tahu pandemi masih berlangsung, udah 1 tahun lebih ya, dan kita tahu secara global di negara lain terus bergulir, gelombang demi gelombang. Di Indonesia menurut saya awareness-nya agak sedikit kurang, dan penanganannya menurut saya lebih kepada individu kita yang masih kurang ya. Tapi dari sini kita mau himbau kalian supaya stay aware terhadap COVID ini, bukan karena diri kita sendiri, tapi yang paling saya takutkan adalah kita menjadi carrier kepada orang lain. So, stay safe guys. Stay tune on this video, kita akan bahas suatu motor spesial dari One Trip Motor Shop. Oke, ini dia memang motornya yang gue pengen bahas dan gue pengen share ke kalian. Yamaha MT-09 tahun 2015, milik saya pribadi. Nah, oke. Saya mau cerita dikit nih latar belakang tentang motor ini. Jadi, ya kalau kalian tahu, saya selalu membanggakan Yamaha dan lain-lain. I'm a Yamaha fanboy? Nggak juga. Jadi gini, saya sangat mengagumi motor yang dibikin oleh bike maker dengan motor yang punya karakter, punya soul, dan juga ada kelebihan-kelebihan yang memang dari desain awal atau performa awal mereka udah rancang. Jadi saya karena background engineering juga ya, ini bicara menurut saya pola berpikir, saat kita melihat barang sesuatu, kita itu akhirnya bisa melihat apakah barang tersebut dibikin dengan sepenuh hati, sedemikian rupa, ataukah hanya dibuat bagus di mata untuk target market tertentu yang senang dengan, zaman sekarang banyak penelitian ya, sehingga bikin produk tuh yang penting wah dulu di depan, tapi performance atau durability dan lain-lainnya akhirnya nggak ada. Nah, itu kacamata saya selalu melihat barang selalu seperti itu. Jadi saya sangat mengutamakan barang-barang yang kalau dibikin dengan baik, dengan perhitungan matang, itu benar-benar resep. Salah satunya Yamaha MT-09 ini. Karena ya ini adalah motor Jepang yang sekian lama tiba-tiba ada keluar dengan 3-pistoni. Kita dulu bicara engine. Lalu kita bicara motor naked dengan layout dan geometri seperti ini. Nanti akan saya bahas lebih detailnya apa yang saya maksud. Tapi bagi saya, Yamaha MT-09 itu adalah special bike yang dibikin oleh Yamaha Jepang. I believe ini adalah development dari Yamaha Jepang. Dan memang punya karakter yang kuat, punya karisma yang kuat, dan juga punya jati diri yang kuat. Nah, motor ini saya beli used. Jadi motor pertama saya Yamaha MT-09 adalah yang terdahulu, warnanya waktu itu orange, itu juga belinya used dari teman. Baru dipakai sebentar, habis itu ada yang berminat meminang karena dia mau, ya udah saya kasih aja. Dan itu terngiang-ngiang sekian lama, cari Yamaha MT-09 itu susah banget. Dan kemarin satu waktu ada penawaran, ada Yamaha MT-09, low kilometer, kondisinya bagus. Saya tanpa lihat barang, saya langsung setujui, walaupun menurut saya sebenarnya harganya juga quite fantastic, jadi agak tinggi sebenarnya saya belinya. But gimana lagi, karena namanya barangnya susah cari, ada barangnya bagus, udahlah langsung saya sikat. Saya sikat dari teman Mr. B sebelum Lebaran, dan target saya waktu itu adalah oke, bentar lagi hari raya, toko akan saya liburkan beberapa hari, dan di hari itu akan saya nikmati motor ini. Makanya saya buru-buru
Ambil motornya, nggak saya tes, nggak saya lihat, pokoknya kirim ke Wantri, langsung ditrondolin, langsung diproses. Dan batal dipakai di hari raya karena ternyata ada beberapa proses yang butuh waktu lebih lama. Kemarin pagi, no. Just this morning, motor ini baru kembali dari 3-step. Sahabat karib kita, urusan detailing dan cleaning dan polishing. Tentu motor kita semua namanya kita pecinta ya, jadi harus bersih, harus resik, dan harus tidy. Jadi, thank you for Korener dan Jorgi 3-step yang udah rapiin. Ini dia, malam ini gue mau bahas kenapa gue suka banget sama motor ini. Gue akan bahas head to toe, apa aja yang gue robah, kok seperti apa, karena dari sejak gue dapat penawaran MT-09, warnanya grey, gue langsung imajinasi berputar, gue langsung mikirin konsepnya seperti apa, dan inilah lukisan yang sudah hasil jadinya. Dan ini yang akan gue bahas ke kalian. Oke? Kita perhatiin satu-satu. Nah, sekarang gue kasih lihat dulu tampilan dari depan. Ini tampilan depan yang memang udah gue inginkan. Tampilannya berotot, simple, manly, dan kayaknya ganas. Jadi kayak it's kalem, tapi sebenarnya ganas. Ini nih, apa aja sih sebenarnya yang ngisi? Jadi di stang ini stangnya sebenarnya standar. Cuma gue pakein handguard dari SW Motec Germany. Ini adalah handguard yang sebenarnya proteksi dan juga ada fungsi lainnya. Jadi handguard itu kalau kalian tahu, banyak orang bilang, wah proteksi kalau jatuh. Betul. Perhatikan, kalian pakai handguard, banyak yang cuma cover plastik. It will not protect your finger. Tapi carilah handguard kalau buat protect tangan yang ada bar aluminium atau besinya. Nah ini ada barnya. Jadi buat kalau sampai ada hantaman, dia yang menahan, tangan aman. Dan yang di sini nih cover plastik itu sebenarnya adalah wind deflector. So kalau kalian riding jauh dan juga ya riding dekat jauh, touring terutama, penting sekali wind deflector supaya batu, kerikil, bugs, lalu juga angin itu tidak kena ke hands. Wah, penting nggak penting ya? Balik lagi ya ke kalian yang merasa penting, pasti akan butuh. Ada yang merasa nggak penting, pasti nggak ambil. Balik ke tes masing-masing, nggak ada yang mana yang benar, nggak ada yang salah. Tapi menurut saya ini adalah hal yang penting bagi saya di motor MT-09 dan bikin motor ini jadi benar-benar sterak. Ini, Cobra handguard. Stang standar, semua kokpit standar, cuma ini ada pasang windscreen aluminium. Ini cukup banyak familiar digunakan di MT-09 Indonesia, dan memang menurut saya deflector ini bahannya metal, bentuknya kaku, tapi menyatukan garis desain sangat baik. Ini sebenarnya udah dipakein dari pemilik lama, tapi memang saya suka banget sama styling simple-nya dari ini. Kalau nggak ada ini tuh kosong. Nah, gaps-nya itu yang kurang baik menurut saya. Sen udah diganti pakai sen dari Rizoma. Ini adalah Zen Rizoma, salah satunya sen yang menurut saya sangat cantik. Sayangnya harganya cukup lumayan mahal. Dia sequential, cukup cantik, dan headlampnya. Nah, kalau kalian lihat headlampnya, bro, wah upgrade dong ke yang lama, yang baru, gitu-gitu. Well, yang baru sih gue suka, projector LED, terang, modern, dan matanya tajam. Tapi di konsep motor yang gue bangun ini, gue tetap prefer ke batok lampu lamanya. Karena menurut gue batok lampa ini memberikan kesan kesederhanaan dan juga fokus yang jauh lebih manly. Satu lampu simple, kecil, simple banget. Dan ini sebenarnya kalau nanti kalian dari angle samping, serong, mendukung tampilan garangnya. Ini keren banget. Bagian shock semua standar, hanya kita setup ulang shock depannya. Fender depan, saya menggunakan fender karbon. Jadi di motor ini konsepnya saya ganti warna grey dan juga ada beberapa part karbon. Tapi saya jaga supaya, jujur untuk saya pribadi, karena ini motor saya ya, jadi penilaian pribadi. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka over carbon.
Carbon is nice, cuma kadang elemen karbon itu kalian harus padu padan dengan tepat dan ditaruh di tempat yang tepat. Kalau di motor ini, saya hanya taruh di fender depan, air scoop, rear hugger, that's it. Karena saya nggak mau over karbon di motor ini yang memberikan efek kesan berbeda. Karbonnya tetap simple. Dengan ada karbon ini ada kesan lightweight dan juga kesan a bit racy. Karbon itu selalu memberikan kesan tertentu di mana lebih ke kompetitif gitu ya. Ban depan belakang menggunakan Metzeler M9RR di mana ada pertimbangannya juga. Kenapa pakai Metzeler ini? Well, saya adalah orang idealis, jadi untuk pemilihan ban saya bisa berubah kapan saja untuk pemilihan brand dan tipe. Karena saya akan memilih ban yang menurut saya terbaik untuk saat itu. Untuk saat ini, menurut saya ban Metzeler M9RR adalah suatu produk yang istimewa. Dan dikonfirmasi dengan artikel-artikel banyak di majalah Fastbike UK yang saya selalu baca. Jurnalisnya semua pada objektif, ban ini sangat istimewa, dan saya merasakan juga ban ini sangat baik. Dan kenapa pakainya M9RR? Karena motor ini genrenya itu dibilang touring juga bisa, dibilang mau nakal, miring-miring, ngebut-ngebutan bisa. Nah, ini adalah ban yang cocok untuk itu. Di sisi depan, disc brake masih standar, kaliper masih standar, selang rem saya udah upgrade menggunakan HAL Performance Brake Line, di mana warna yang saya pilih adalah clear. Kalau clear itu artinya PU cover depannya adalah clear transparent PU, tapi di dalamnya tetap jadi kelihatan stainless braided yang membungkus si hose daripada brake line. Nah, itu jadi clear. Pelek seri paint. Peleknya seri paint warna yang lagi sangat saya sukaki, dan juga udah di terawang-terawang padu padannya. Nanti dari samping kalian lihat bahwa kalem, manis, tapi galak. Jadi warna yang saya pilih adalah warna light titanium, more champagne. Jadi warna ini adalah di mix khusus berdasarkan permintaan saya oleh teman karib. Thank you Marcel Linggatama dari Autohit. Dia punya workshop paint di Puri, Jakarta Barat. Dan dia selalu deliver kualitas pekerjaan yang sangat baik. Motor ZX25R warna pink, magenta seperti itu juga adalah hasil kolaborasi kita dengan dia. Dan achieve gitu ya. So, nomor keraguan untuk jalanin project ini bersama dia. Jadi body berubah warna narrow grey, pelek berubah, itu semua kerjaan Autohit. Ntar link Instagramnya kita kasih di deskripsi. Oke, itu dari depan, kalian bisa lihat tampilannya yang slim. Kalau kalian depan, memang depannya kesannya slim, tapi wing handlebarnya cukup lebar dan gagah. Tampilannya sederhana, dari depan sederhana, tapi misterius. Sekarang saya kasih lihat tampilannya, saya twist dari samping dan dari serok. Lihat baik-baik, gimana menurut kalian flow? Kalau anak desain tahu lah ya, desain flow-nya seperti apa. Bobot di depannya, muscle di tengahnya, end up-nya seperti apa. Jujur gue suka banget nih motor. Indah, betul. Benar-benar indah. Nggak rame, nggak banyak, macam-macam yang kita sematkan, tapi semuanya fungsional. Dari stang ke depan. Ini yang gue maksud, sesimpel ini, padat di sini, simple di lampu, dan curve-nya kalian lihat deh. Lampu yang model pertama MT-09 ini, menurut gue, ya jujur oke gitu loh. Sesuai karakter dari si MT. Jujur, facelift-nya, gue merasa nggak terlalu match. Kecuali MT-09 versi 2021. Nah, itu baru kayaknya dari lampu perubahannya, rangkanya, bodinya, porsinya, itu baru sesuatu lagi yang lain. So, I prefer this generation sama yang the latest generation yang 2021 sekarang. Kalian lihat warna peleknya, bagus kan? Warna peleknya ini, kenapa kita pilih begini? Kesannya clean, klimis, elegan, tapi warnanya masih nyambung. Kenapa warnanya masih nyambung? Kalau kalian lihat, di motor ini jadi konsepnya adalah
tangki dan cover ini adalah menggunakan cover Puig throat radiator. Kalau standarnya radiatornya terbuka, dan itu justru menurut gua di situ kelemahan MT-09 yang pertama. Jadi area bawahnya terlalu kering sehingga dari tangki ke bawah tuh kayak kurang, ada yang kurang. Dengan penggunaan dari cover radiator throat samping ini dari Puig, menurut gua jauh lebih mengisi. Simple, dibilang kepadatan juga enggak, tapi pas gitu. Jadi pasangan Puig itu catnya by Auto Hit, Nardo Grey, tangki, dan throat. Lalu yang lain gue biarkan standar, jadi stang silver, ada beberapa pemegang stang itu warnanya kalau lihat sendiri di kokpit, itu warnanya seperti champagne alias light titanium. Jadi memang warna itu udah ada di motor ini, top triple clamp ini, dan kalau kalian lihat dari samping, velg depan, velg belakang, dan rangka itu di alur yang sama. Warnanya tidak 100% sama, karena rangkanya ini sebenarnya warnanya seperti grayish, tapi grey-nya juga unik. Saya tidak menyamakan, karena sengaja rangkanya beda. Tapi kalau kalian lihat dari jauh, itu membedakan elemen. Jadi, velg dan rangka itu kesannya menyatu. Flow-nya, lalu ada body, ada black panel, ada black matte panel, joknya black, ada Nardo Grey-nya, ada black gloss-nya. Inilah yang saya anggap sebagai di bayangan saya, di imajinasi saya dari awal, ini bakal looks really cool. Wah, kurang nendang bro. Balik lagi selera masing-masing, tapi menurut saya warna padu padan seperti ini akan tidak mudah membosankan. Dan warnanya benar-benar kesannya upgraded, tapi kayak almost like stock. Ibaratnya kayak, gimana ya? Kalian tahu lah ya, ngerti ya, kurang lebih yang saya maksud. Jadi warnanya sengaja, jadi peleknya kenapa warna itu, mempertimbangkan dengan rangka juga, dan lain-lain. Item yang dipasang. Nah, ini di bagian air scoop segini, ini juga sebenarnya bukan bodi biasa. Ini ada di belakangnya, ini ada air scoop yang menuju ke airbox. Ini dipakai covernya yang sekarang karbon. Jadi yang tadi gue bilang, fender depan, hager belakang, dan air scoop. Ini karbon. Ini tadi adalah Puig radiator throat, tapi gue repaint. Lalu ini protektornya menggunakan crash bar. Nah, MT-09 itu opsinya kalian ada dua, pakai frame slider ataupun crash bar. Balik lagi tergantung dari genre dan gaya yang kalian mau kejar. Kalau motor ini, gue sengaja mau muscle up, dan menurut gue MOS MT-09 pasti jauh lebih cantik dengan penggunaan crash bar ini. Jadi ini adalah SW Motec Germany crash bar. Kalian akan sering lihat crash bar seperti ini, tapi bukan SW Motec. I can guarantee you, kekuatan, ketahanan, dan fitment ya, tidak akan sama dengan SW Motec. Jadi, saya bukan membanggakan produk yang memang kita carry, tapi kenapa saya dari awal pilih SW Motec? Karena I found this, itu bikin sesuatu kalau untuk protektor, kalau bisa seminimalis mungkin. Dan saya setuju dengan itu. Kenapa harus seminimalis mungkin? Kenapa juga, coba deh, dalam spek motor selalu ada namanya dry weight, ada beratnya, basahnya berapa, bobot itu menjadi pertimbangan. Motor terlalu berat tentu jadi kurang lincah, kurang efisien, dan lain-lain. Kalau Anda menambah perlengkapan yang terlalu banyak, terlalu memberatkan juga, it's a waste, right? Jadi gimana caranya SW Motec memberikan proteksi yang sangat tinggi, tapi collateral damage-nya nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Jadi crash bar-nya simple, seperti ini. Tapi saya bisa yakinkan Anda bahwa crash bar ini sangat amat kuat dan tidak akan merusak frame. Jadi dengan dia bikin bending seperti ini, dua paralel dan lain-lain, itu ada pertimbangan tentang serapan momentum yang nanti akan diderita di baut-baut sini. Even mereka punya di sini bukan hanya bushing terus dilas ke pipa, tapi mereka ada bikin semacam casting dari steel, baru ada rigid bukannya. So far banyak customer yang ya tidak beruntung, akhirnya jatuh pakai SW Motec. Proteksi motornya bagus dan SW Motec punnya juga sangat bertahan dengan baik.
Dan karena saya dikasih tahu oleh SW Motec, karena beberapa tahun lalu itu kan masih belum COVID ya, jadi kita bisa sebenarnya factory tour. Untuk bikin crash bar ini, mereka bahkan memesan khusus steelnya. Jadi ekstrusi dari steel ini dipesan khusus dengan ketebalan dan spek metalurgi dari si tube ini tertentu. Kenapa? Karena request untuk kekuatan bahan dan juga thickness-nya. Segitunya mereka melakukan itu untuk mencapai konsep yang mereka memang sudah pikirkan dengan baik. Jadi, kalau ada yang bikin dengan model yang sama, tapi bahan berbeda, mata kalian akan melihat hal yang sama. Tapi nanti performance dan kekuatannya jauh berbeda. Saya ngomong kayak gini tuh sebenarnya bukan itu, saya pengen encourage kalian semua. Jadi saat kita melakukan modifikasi, jangan terkecoh dengan barang yang sekedar mahal. Jangan terkecoh dengan barang yang sekedar terkenal. Jangan terkecoh dengan barang yang sekedar dipakai sama si A, B, C, D. Saya encourage kalian untuk membaca lebih, mengetahui lebih, cari tahu lebih, brandnya, background company-nya, dan detail daripada produknya. Dengan begitu saat Anda melakukan modifikasi dan pembelian barang, kepuasannya dan target daripada benefit yang kalian inginkan pasti jauh lebih, satisfaction levelnya tuh jauh lebih puas. Hanya himbauan, oke? Crash bar, lalu saya pakai juga lampu tambahan. Jadi konsepnya memang saya tambahin, ini adalah lampu SW Motec fog light, tapi yang ada cut line-nya. Jadi ini juga yang banyak kali banyak customer datang ke One Tree Motor Shop dan terkecoh. Cari lampu dong, lampu auxiliary alias tambahan yang super terang. Oke, terang nggak terang dari lampu tergantung dari LED-nya dan berapa konsumsi wattnya. Mau terang, Anda bisa pasang 1000 watt, tapi apakah kelistrikan dari motor akan mendukung? Karena mostly saya lihat banyak yang menggunakan lampu dengan spek LED 40 watt kali 2 alias 80 watt. Bro, that's huge loh. Memang lampu 40 watt itu umum menurut saya untuk digunakan, tapi rata-rata 40 watt digunakan lebih kepada lampu tembak yang digunakan sesekali, tidak on selalu. Kenapa? Itu karena nanti membebankan aki Anda dan pengisian dari motor Anda. Jadi, perhitungkan kembali, gitu ya. Kalau SW Motec, ini dia bikin dua line up. Lampu auxiliary-nya ada yang spotlight, alias nembak kayak center, bulat, terang ke 360 derajat segala arah, itu digunakan untuk lebih ke arah dim. Atau kalau Anda menembus hutan, jadi terangnya benderang atas sampai bawah. Tapi kalau Anda lagi di city drive atau di perkotaan, di pemukiman, tentu Anda menggunakan lampu terang yang seperti itu akan sangat merugikan orang yang lagi bergerak di depan Anda dan juga orang yang bergerak di depan Anda terus liatin dari spion tuh terang banget. Well, Andanya terang, tapi Anda tidak boleh egois. Demi Anda terang, Anda merugikan hak orang lain. Jadi saya sangat mengimbau kalian kalau menggunakan lampu spot, tolong kalau ada kendaraan di depan Anda, tolong jangan dipantengin terus. Kalau ada lagi lampu orang di lawan arah kendaraan Anda, tolong dimatikan. Sangat berbahaya apalagi ketika hujan, Anda tidak kelihatan, Anda nyalain lampu seterang-terangnya, Anda tidak peduli dengan pengendara dari arah berlawanan. You're so selfish. Anda membahayakan orang lain dan menyelamatkan diri kamu sendiri. Janganlah ya jadi biker kayak gitu. So, lampu itu namanya spotlight. Tapi ada juga kategori kedua yang namanya driving light, di mana lampu itu speknya sama seperti lampu headlight yang ada di motor kalian, di mana penerangannya adalah bergaris dan yang diterang ke bawah. Dan itu kan ada levelnya. Jadi sebutnya lampu city drive yang ada cut light-nya. Ini adalah lampu yang saya pasang adalah lampu city drive yang ada cut light-nya. Sehingga kalau saya nyalakan, yang terang adalah posisi garis ke bawah. Dengan begitu, saya akan bisa menyalakan lampu ini anytime untuk mendukung berkendara saya di saat malam hari dan gelap. Dan lampu SW Motec itu karena ada regulasi di Eropa dan di US, itu ada regulasinya
lumensnya tuh maksimum berapa. Sehingga ini mengikuti regulasi tersebut dan disematkan 20 watt, 20 watt. Seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, lampunya itu fokusnya dari sini ke bawah. Sebenarnya akan nanti lebih mudah terlihat kalau di jalan raya, tapi sayangnya di depan hujan, saya nggak bisa kasih lihat kepada kalian. Oke, jadi lampunya saya pakai yang auxiliary light dari SW Motec. Sebenarnya ini disuplai oleh PIAA, dan juga bracketnya khusus. Jadi SW Motec itu menjual bracket lampu untuk dipasang di crash bar. Modelnya kayak hard plastic, tapi modelnya bukan besi gitu ya. Menurut saya modelnya indah banget. Dan barnya yang bisa dipasang di klem ini tuh banyak diameter, dapat 3 jenis diameter. Dan bisa universal, jadi kalau kalian yang butuh untuk pasang di crash bar, lampu, atau sesuatu yang lain, kalian bisa pakai SW Motec. Ini iklan buat kalian yang nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Protektor lainnya selain crash bar, saya menggunakan engine guard. Ini dari GB Racing. Protektor engine satu-satunya yang di-approve. Bahannya bukan black plastic. Ini adalah nylon khusus yang dipatenkan, bahannya aja dipatenkan oleh GB Racing, sehingga tidak dimiliki orang lain. Dan juga mereka craftnya, bikinnya, produksinya, dialnya semuanya, itu di in-house mereka hanya di UK, di GB Racing head office. Berapa kali banyak customer sekarang kesini menanyakan, bro, gue pakai ini nih, cover warnanya hitam. Kalian bisa lihat di Alibaba, di eBay banyak banget memang. Jadi ada produk China, warnanya hitam, cover seperti ini, menjiplak GB Racing, tapi dengan bahan yang berbeda, dan juga kualitas yang jauh berbeda secara fitment dan juga ketebalan, material softnya itu absorbent beda, itu beda banget. Tapi sedihnya, saya banyak melihat produk tersebut bahkan sampai merangsek ke salah satu negara Eropa, ada saya tahu, di rebranding dengan merek yang cukup ternama. Wow. Tapi dia, frankly speaking ya, dia tulis di situ itu adalah cover dan bukan proteksi. Dan banyak lagi di negara Southeast Asia juga menjual port itu, jadi partnya memang nggak dikasih brand sehingga yang masukin tinggal branding sendiri. Nah, kalian harus aware. Kalau kalian cari proteksi, tentu kalian harus tahu dulu background daripada barang-barang tersebut. Ya kan? Kalau kalian cari hanya looks dan juga pertimbangan lain, ya itu terserah kalian. Tapi kalau nggak ada yang kalian yang nggak aware, please be aware. Oke, protectionnya lanjut di situ. Di bawah, di bagian radiator, tampungan radiator cadangan, itu juga ada protektor besi, simple, jadi ada 2 item yang berbahan metal, ada di motor ini. Cover radiator motor ini dari sebelumnya menggunakan Evotech, jadi kebetulan saya leave it that way. Radiator guard menggunakan Evotech. Lanjut ke bagian belakang, footstep standar, selang rem menggunakan Hell Performance. Suspensi, depan standar, tapi udah saya retune. Belakang menggunakan suspensi Öhlins. Suspensi Öhlins made in Sweden. Jadi shock ini 3-way adjustment, di mana adjustmentnya ada spring preload, tapi di motor ini spring preloadnya ditambahin remote adjuster di tuas yang paling kecil ini, di sini, sebelah atas. Lalu ada rebound yang disetel dari bawah, knob warna hitam. Rebound adalah mengatur cepat lambatnya balikan dari shock. Ketika setelah dikompres, dia akan kembali ke posisi mula. Cepat lambat valving-nya itu diatur oleh rebound. Lalu ada tabung di bawah adalah secondary can, yang fungsinya adalah mengatur, kita bisa adjust compression daripada shock ini. Nah, jadi ini 3-way. Suspensi ini sebenarnya sejatinya adalah suspensi milik Yamaha Tracer. Kalian tahu di MT-09 ini ada 3 versi. XSR 900 yang bergaya cafe racer, MT-09 yang bergaya road touring, dan ada satu lagi, Tracer, yang benar-benar bergaya touring. Kalau tadi rebound, knobnya saya udah kasih tahu bahwa itu mengatur cepat lambatnya shock saat balik ke atas, yang akan sangat berpengaruh comfort kalian riding, gimana caranya dia
tetap tenang walaupun bergejolak. Tapi basically rebound itu tidak boleh terlalu lambat. Kalau buat dipakai street ya, harus cukup cepat tapi tidak terlalu cepat. Itu. Lalu preload adjuster, remote adjuster yang ada di sini, yang sisi atas, itu gunanya, nah ini kalau MT-09 pakai shock yang memang khusus MT-09, nyetel preloadnya itu cukup ribet karena posisinya di dalam dan memang tidak terjangkau untuk mengatur preload. Alhasil suka kadang-kadang mendingan kita lepas pasang gitu. Dengan adanya ini, itu enak. Kalau mau ngatur preload, kita bisa tinggal putar. Jadi kalian jangan suka putar sembarangan nih tombol yang ini. Ada di JRX6, ada JRX10, H2, dan lain-lain. Jadi inilah putaran preload yang sebenarnya ada tujuannya guys. Tujuan dari putaran preload di tracer, karena saat Anda menyeting suspensi, itu berkaitan dengan beban dari rider dan juga bersertanya. Saat Anda riding sendiri dan berdua, itu sebenarnya settingan suspensi berubah. Fokus ya kalau di motor-motor touring. Kenapa ada preload adjuster ini? Supaya mudah pengaturan. Saat Anda membawa box, berat, barang-barang, dead weight begitu banyak, Anda dapat melakukan penambahan preload seketika juga, supaya Anda ridingnya juga tetap enak. Itu gunanya, guys. Jadi kenapa preload ini ada yang remote adjuster keluar begini dan mudah diputar-putar. Tapi hati-hati, suka tandain ya. Kadang kalau kalian nyuci atau punya anak atau apa, yang ada dia lihat-lihat di motor, dia putar-putar, kacau settingan suspensi lu. Oke? Untuk kompresi di sini, ini lebih kepada compress powernya, tekanan ke bawahnya. Tapi dia single compression aja, tidak high low. Karakternya gimana sih? Nah, kalau kompresi menurut saya bergantung lagi kepada beban sama jalanan. Jadi Anda memang benar-benar kalau kompresi, bagi saya nyetel kompresi itu adalah hal yang paling tersulit. Kurang lebih infonya tentang suspensi seperti itu. Lanjut ke modifikasi motor. Motor ini secara performance gue nggak rubah banyak, hanya penggunaan filter udara replacement, udah diganti dengan spring filter. Lalu juga exhaustnya ini adalah boleh dibilang build dari kita. Jadi headernya titanium itu custom build, lalu dibakar blue flame. Dan silinsernya yang saya gunakan di motor ini adalah tipe Works Competition Titanium dengan inlet 53 mili. Well, kenapa nggak pakai Aero yang udah plug and play? Balik lagi, saat ambil motor ini, saya udah ada semacam vision mau jadi apa motor ini, dan I just want it this way. Jadi makanya saya custom, memang cost-nya jauh lebih tinggi. Exhaust system ini mencapai 30 juta rupiah, tapi namanya Anda melukis mencapai sesuatu, ada harga yang untuk dibayar untuk Anda mencapai sesuatu, so just go for it lah. Oke. Nah, blue flame itu emang saya sengaja, titaniumnya sengaja saya bakar, karena ada permainan warna di sini yang emang saya mau keluarin. Selain warna nado grey, black, silver dari rangka, silver dari shock, fork, titanium, atau champagne dari velg. Di sini juga disematkan Öhlins shock warna kuning, logonya biru. Di sini ada steering damper Öhlins, ada kuningnya, saya balance lagi dengan satu warna yaitu blue. Makanya di sini di depan saya pakai tabung rem Rizoma blue, di bawah juga ada feeder titanium warnanya blue. Jadi ada permainan warna lah yang emang saya sengaja permainkan seperti ini. Nah inilah kokpitnya dari MT-09 ini. Jadi gripnya saya masih pakai standar, stang pakai standar. Di sini ada Öhlins steering damper yang di MT-09 adalah it's something you must have because ini motor itu liar banget, ini motor itu beringas banget, sering banget wheelie sehingga Anda butuh banget kestabilan yang dibantu dengan steering damper dari Öhlins. Lalu di sini kalian bisa lihat ini adalah tombol yang dapat dari SW Motec, weatherproof untuk nyala mati auxiliary light. Kilometernya dong bro, MT-09 kilometer 7.500, jarang banget di Indonesia, makanya saya buru-buru hantam deh. Lalu bisa juga kalian lihat di sini bahwa master rem udah gua upgrade menggunakan Brembo Corsa Corta
supaya kemampuan brakingnya mampu untuk menghentikan monster satu ini. Oke, kita lanjut lagi ke belakang sini. Ini brake line, Hell Performance, Aero Works, kita taruhnya seperti itu. Sumput dari belakang nggak kelihatan, tapi gas buangnya ke samping, dan flow line-nya sudutnya juga mengikuti garis bodi belakang. Jadi udah gitu tight gitu ya, di celah-celah gitu. Ini menurut gua adalah sesuatu yang sangat seksi. Fender belakang di carbon, ganti carbon, lalu velg belakang standar, ban Metzeler M9RR, disc brake standar, kaliper belakang standar, spool pedok pakai RNG Racing. Nah, belakang ini cukup sebenarnya agak, kalau orang bilang katanya biasa aja dan lain-lain. Jadi yang ini panel hitam ini saya biarkan tetap black matte karena ada alasannya. Dan juga di sini tail tadi belakang kebetulan kemarin dibawain sama pemilik lamanya ada Evotech. Dan saya baru tahu ternyata Evotech ini mengambil desain kalau yang standar itu melebar pipi, dan saya agak cenderung selalu merasa aneh dengan buntut MT-09. Dia mencoba untuk merubah lampu menjadi kecil sehingga konsep tirus ini didapatkan. Dan di situ saya suka. Kebetulan memang dari depan ke belakang saya bikin depan itu benar-benar gemuk, bulat, lalu menipis sampai ke belakang streamline seperti ini. Jadi ini adalah tail tidy Evotech yang dilengkapi dengan lampu juga, lampu remnya. Sen di sini tetap pakai Rizoma. Menurut saya indah banget dan keren banget. Coba kalian mundur, kalian lihat benar-benar dari samping. Kalian lihat, Kalian lihat benar-benar garis desain dari motor ini. Jadi memang, ini ada perhatian yang mungkin nggak banyak orang perhatiin. Kamu lihat posisinya engine di mana? Kamu lihat posisi tangki di mana? Jadi kalau kalian lihat motor sport rata-rata, tangki itu adanya di atas mesin, benar-benar atas mesin. Di motor ini, tangki itu cenderung agak lebih ke depan. Tempat duduknya di sini, ini mesinnya. Can you see? Jadi kalau ibaratnya saya kasih garis, itu lebih ke, ini garis mesin ya, dia lebih miring ke depan. Dan inilah yang memang karakter utama MT-09. Baik dari sisi penempatan engine, tangki, kemiringan fork, posisi fork, jaraknya memang dibikin ini motor bis di depan, bener-bener gemuk gitu ya, muscle, belakangnya tipis, luncing, simple. Saya pertahankan dan saya perkuat dominasi memang dari desain MT-09 ini, dan hasilnya nggak tahu, kalau saya sih saya suka banget sama MT-09 ini karena karakter asli dari MT-09 makin keluar, makin mencuat, dan makin it's so MT gitu. Saya mau unjukin kalian geometri dari MT-09. Look at this. Ini adalah posisi riding di mana ini footstep standar. Oke. Tangan stangnya hampir fat bar, lebar dan juga terbuka. Sehingga kalau Anda naik motor ini, sayap Anda akan membuka seperti ini. Memang tongkrongannya udah seperti itu. Ini Anda temukan juga dengan posisi yang sama di Ducati Street Fighter 1098, 858, same. Jadi posisinya memang agak agresif ke depan. Kakinya itu bukan di bawah seperti motor naked middle class lainnya. Ini kakinya agak sedikit di belakang. Anda mau duduk belakangan itu agak aneh. Nah, sini. Jadi semi-semi ada genre motardnya. Kamu lihat sekarang posisi weight dan badan saya ada di mana? Posisi kaki saya di mana? Posisi tangan saya di mana? Engine-nya ada di mana? Tangkinya ada di mana? Oke? Ya. Ini motor tuh road, ada genre motardnya, ada muscle-nya. Keren, keren. Idenya itu loh keren. Posisi engine. Aduh. Jujur, gue susah ngucap, interpretasikan dalam kata-kata dan dalam kalimat kepada kalian, tapi gue berharap kalian melihat sesuai dengan kacamata gue dalam hal melihat garis desain, posisi, geometri, dan lain. Ini motor, gue berharap Yamaha masukin MT-09 2021 karena gue yakin abis ini banyak sekali peminatnya, ya kan? Nah, oke. Dari sini gue akan putar motor ke belakang karena gue mau kasih tahu lo
view dari belakang yang menurut gua benar-benar sengaja simple, slim, tiny, tapi misterius, bagel dari pantat belakangnya. Dan kalian melihat keindahannya, ban lebar, gagah, ya kan? Kalau lihat dari bawah gitu ya, pelok lebar, gagah, terus engine menyeruak. Lalu kalian lihat ada lining diagonal dari crash bar. Wow, SW Motec memikirkan sampai seperti itu. Dari belakang kelihatannya benar-benar V-shape, super nice. Lalu kalau dari atas tuh ini tipis, abis itu gembung di depan, tangkinya, frame-nya, handlebarnya, dan lain-lain. Inilah karakter dan sisi seni dari MT-09 yang so beautiful ya. So beautiful, so manly, so muscle, and keren banget menurut gua. Nah, sekarang Anda melihat pacar saya dari sisi sampingnya. Anda dapat melihat, tapi tolong jangan menoel ataupun menyentuh. Kalian lihat di sini untuk jeroan rantai, of course, saya menggunakan EKA Chain. Ini tipe 3D dengan warna black and gold, di mana ini adalah top of the line dari EKA Chain. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa customer di mana apa sih bedanya 3D chain? Well, basically 3D chain adalah kalian bisa lihat dari link plate-nya itu bentuknya bukan pipih terus di stem bentuknya gitu, tapi fisik permukaan depannya juga ada lengkungannya. That's why disebutnya 3D. Oke? Secara spek ini rantai yang sangat kuat, very durable, low rolling resistance. Tapi memang secara weight, secara keseluruhan tidak enteng. Karena basicnya emang digunakan bukan buat race. Kalau Anda mau race, di mana short term, Anda menggunakan rantai yang benar-benar ringan licin dan juga ringan secara bobot. Betul? Kalau di sini, dia lebih ke durable, looks, dan juga kekuatannya. Oke, mur di bagian gear, saya pakai Driven Racing USA. Adalah produk emang udah hampir 1 dekade baut ini ada di Indonesia. Baut mur sprocket belakang dari Driven Racing USA dengan bahan 7075 T6. Itu temperingnya T6. Kuat, nggak pernah luntur, dan memang sangat bisa diandalkan. Ini yang tadi saya maksud, yang tadi saya udah sebut, Öhlins milik Tracer. Ini adalah tabung kompresi. Ini adalah preload adjuster daripada spring. GB Racing, crash bar, lampu SW Motec, dan lain-lain. So, inilah MT-09 saya dari sisi situ. Gimana menurut kalian? Karena basicnya video ini gue bikin untuk sharing ke kalian hal yang ada di mata dan di benak gue dan juga di hati gue tentang motor ini. Mudah-mudahan nyambung. Kita nggak bilang siapa benar, siapa salah. Kita nggak bilang ini situ lebih bagus atau buruk. Kita mencoba untuk respect dari segala sisi lah ya. Jadi, gue mencoba sharing dari sisi saya. Kalau kalian mau komen, komen aja. Menurut kalian bagaimana, apa yang perlu diapain, dan lain-lain. Ya kan? Everyone deserve to comment. Baik atau buruk, silakan komen. YouTube adalah forum bebas di mana semua orang bisa memposting apa saja dan mengkomentar apa saja. Tidak bisa dibilang benar salah, dan ini adalah eranya kedewasaan di mana Anda bisa memfilter sendiri dan lain-lain. Oke. Saya tidak sabar untuk menikmati motor ini, tapi ya, yang saya hanya perlukan lagi adalah waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati motor ini. Oke, kalian jangan lupa check out Instagram kita, One Tree Motor Shop, di Instagram @OneTreeMotorShop. Dan juga kita juga ada Instagram baru @OneTreeStore, di mana itu adalah lebih ke katalog dari produk yang kita miliki. Dan juga jangan lupa visit website, karena kalian bisa terbantu kalau kalian ingin melakukan upgrade modifikasi dari kendaraan Anda. Dan di website Anda bisa filter berdasarkan motor Anda. Jadi Anda bisa mendapatkan produk-produk yang kira-kira kompatibel ke motor Anda dan bisa menambah value atau function yang kalian inginkan.
Klik like kalau kalian suka, klik subscribe kalau kalian belum subscribe, supaya kalian bisa mantau terus video-video baru dari One Trip Motor Shop. Saya Benny Putra dan juga Satrio, kameramen, undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat. Yang belum vaksin, ayo antri vaksin. Yang beraktivitas, stay aware dengan COVID-19, jalankan prokes, lindungi Anda, keluarga Anda, dan juga orang di lingkungan sekitar Anda yang Anda temui, baik kenal maupun tidak. Thank you for watching. See you again on the next video. Bye-bye.